Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wal ashabi wal ali. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hadisul Hadi Asyar. Hadis yang nomor 11 an Nabi Muhammad Al-Hasan bin Ali ibni Abi Thalib. Riwayat dari Sayyidina Hasan ibn Ali bin Abi Thalib Siti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi cucu daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Radhiyallahu anhu qala khafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da'ma yaribu ila ma la yaribu. Rawahu Tirmidzi wa Nasa'i wa qala Tirmidzi haditsun hasanun sahih. Hadis yang nomor 11 dari kitab Arba'in Nawawi, riwayat dari Sayyidina Hasan bin Ali Sibti, cucu daripada putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, waraihanatih sekaligus bau semerbak harumnya Nabi radhiyallahu anhu. Beliau Sayyidina Hasan bin Ali mengatakan, hafidtu min Rasulillah, saya menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da'ma yaribu, tinggalkan ma perkara yaribuka, yang membuat kamu ragu, ilama berpindah kepada perkara la yaribuk, yang tidak membuat kamu ragu. Tinggalkan sesuatu yang membuat kamu ragu, berpindahlah kepada perkara yang tidak membuat ragu. Hadis riwayat Tirmidzi wa Nasa'i. Bahkan berkata Al-Imam Tirmidzi, hadisun hasan sahih, hadis yang baik serta sahih. Sayyidina Hasan kemarin sedikit sudah kita bahas, cucu Nabi dari Sayyidatuna Fatimah. Nasabnya masih nyambung kepada Nabi. Ini min babi khususiyah, bab khusus. Kalau nasab itu harusnya nyambung melalui laki, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam satu hadis yang kurang lebih makna dan maksudnya semua nasab melalui jalur laki kecuali aku. Walaupun dari perempuan, maka intisabnya kepadaku, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dalam hadis yang lain Nabi juga berkata, inna likulli nabiyyin dzurriyyah. Iya. Wa ja'ala dzurriyyati, innallaha ja'ala dzurriyyata kulli nabiyyin fi sulbi wa ja'ala dzurriyyati fi sulbi Ali bin Abi Thalib aw ma'adana aw kama qala. Setiap nabi itu memiliki dzurriyyah, cucunya melalui dari tulang sulbinya. Namun kalau anak cucuku, kata Nabi, melalui tulang sulbi dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sekali lagi tetap intisabnya kepada Nabi. Nabi mengawinkan Sayyidatuna Fatimah dengan Sayyidina Ali bukan karena kehendak Nabi, tapi karena perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha amarani an uzawwija Fatimah min Ali, kata Nabi. Allah telah memerintahkan kepadaku untuk memperistri, mengkawinkan putriku Fatimah kepada Ali. Dan penyambung nasab Nabi melalui Sayyidatuna Fatimah yang punya putra Hasan, Husain, ada Muhsin, ada yang lainnya, namun yang nasabnya nyambung sampai sekarang adalah melalui Sayyidina Hasan dan Husain. Makanya Nabi berkata bahwa semua nasab akan bercerai-berai. Nasab ini akan hancur, artinya nggak jelas nyambungnya, kecuali nasabku dan sahabatku. Kecuali nasabku dan sahabatku. Artinya, kalaupun seandainya kita tidak ditakdirkan oleh Allah sebagai putra Nabi, anak cucu Nabi, karena semuanya memang itu kehendak Allah, maka minimal kita punya sahabat yang nyambung kepada Nabi. Apa itu sahabat yang nyambung kepada Nabi? Kita punya ilmu yang kita ambil daripada guru kita daripada gurunya, dan daripada gurunya terus sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Seperti dalam satu hadis Nabi mengatakan, tuba liman rohani, beruntung orang yang bisa melihat kepadaku. Iya, siapa yang masuk? Para sahabat. Sumatuba liman ro'a man ro'ani. Kalaupun gak bisa melihat kepada aku, minimal melihat kepada orang yang orang itu melihat kepada aku, Nabi Muhammad SAW. Makanya kita melihat kepada para ulama, ya, yang ulama itu melihat kepada gurunya, dan kepada gurunya, dan kepada gurunya, hingga kepada Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya dalam hadis yang lain, dalam hadis itu juga dikatakan apa? Tuba liman ra'ani, summa tuba liman ra'ani wa ama nabi. Beruntung kalau orang itu bisa melihat kepada aku Nabi Muhammad, kemudian dia iman. Kalau melihat gak iman seperti Abu Jahal, Abu Lahab, ya, gak dapat keuntungan. Tapi apa? Summa tuba kata Nabi. Ada yang lebih beruntung lagi. Dan lebih beruntung lagi siapa? Man lam yarauni, orang yang tidak melihat kepadaku tapi dia iman kepadaku. Masya Allah. Jadi yang jelas Sayyidina Hasan ataupun Sayyidina Husain adalah yang menyambung nasab kepada Nabi Muhammad SAW. Kita lihat Sayyidina Hasan ini seseorang yang sangat dermawan, seseorang yang sangat dermawan, seseorang yang sangat tawadhu. Beliau pernah mendapatkan sebuah prediksi daripada Nabi. Inna ibni hada sayyid, anakku Hasan ini sayyid, pemimpin. Wal'allallah asliha bihi. Ya, wa fi riwayah
wa sayaslahullahu bi baina fi'atain 'azimatain minal muslimin. Anakku ini Sayyid, semoga Allah akan menjadikannya dia sebagai penengah-nengah atau pendamai kepada kedua kelompok besar kaum muslimin yang sedang berseteru. Dan memang itu terjadi di zaman ayah beliau meninggal, Sayyidina Ali. Beliau maju menjadi khalifah. Di samping yang lain ada Sayyidina Muawiyah juga jadi khalifah. Maka terjadi perselisihan. Beliau berikan khalifah kepada Sayyidina Muawiyah. Nabi pernah mengatakan apa? Al-khilafah min ba'di salasuna sanah kama qala. Khalifah yang adil setelahku ada 30 tahun. Inna hadzal amr bada'a bil nubuwah war rahmah. Summa khilafah war rahmah, summa mulkun adud kama qala. Sesungguhnya urusan ini, agama ini nanti akan dipegang pertama pemimpinnya seorang nabi. Kalau nabi yang memimpin, rahmat luar biasa. Kemudian khalifah, ya, namun juga masih rahmat. Ketika hilang khalifah, mulkun adud, ada seorang raja yang menggigit. Maka ketika Nabi mengatakan khalifah setelahku 30 tahun, ternyata setelah dihitung adalah masa kekhalifahan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, dan kurang lebih 6 bulan Sayyidina Hasan bin Ali yang meriwayatkan hadis tadi. 6 bulan Sayyidina Hasan bin Ali, baru genap 30 tahun. Alasan beliau adalah orang yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan, ini orang besar. Beliau meninggal karena diracun oleh istrinya. Ya, karena diracun oleh istrinya. Kenapa istrinya berani racun? Istrinya diprovokasi sama Yazid ibnu Muawiyah. Kalau Muawiyah, Sayyidina Muawiyah sahabat, walaupun sempat berkhilaf dengan Sayyidina Ali. Tapi kalau Yazid bukan sahabat, bahkan fasik. Ya, ketika dia menggantikan ayahnya, putra Sayyidina Ali yang bernama Husain meninggal dan terpenggal kepalanya. Itu pemimpinnya Yazid. Yazid menipu istrinya Sayyidina Hasan. Kau istrinya Hasan, lek gelem ngeracun bojomu, engko tak pek bojo awakmu. Ya, engko gawe apa? Tak pek bojo. Dan kau saya kasih uang sekian. Fafa'alat. Maka istrinya Sayyidina Hasan melakukan itu. Di bang-bang arep dipek bojo siapa? Yazid ibn Muawiyah diracun. Famaridu arba'ina yaum. Maka beliau sakit selama 40 bulan, 40 hari. Dan meninggal di tahun 50. Ya. Sehingga ketika istri beliau berhasil membunuh Sayyidina Hasan dengan dia meracun kepadanya, dia datang ke rumahnya Yazid menagih janji. Ya, menagih janji jere lek aku ngracun bojoku Hasan wis tak lakoni wis mati wonge apa aku bojo jere. Apa kata Yazid? Wong apik, akhlake bagus, putune Kanjeng Nabi, Hasan sing apik sing ganteng mbok racun apa meneh aku. Ya, ora sida tiba bojo. Paham di sini. Saya perhatikan. Ketika beliau terkena racun, datang saudaranya Sayyidina Husain mengatakan, "Ya akhi, man nattahim?" Kenapa kamu bertanya seperti itu? Siapa yang kau curigai yang meracun kepada kamu? Sayyidina Hasan tahu. Kenapa? Mau saya bunuh? Mau kamu bunuh ya? Iya. Lah, jangan. Iya. Enggak. Saya tidak mau itu.
Alhasil beliau itu tahu, tapi beliau karakternya apa? Mendapatkan warisan karakter daripada datuknya Nabi Muhammad SAW, memaafkan kepada orang yang zalim kepadanya. Baik, itu Sayyidina Hasan bin Ali sedikit. Kemudian Sayyidina Hasan bin Ali meriwayatkan satu hadis, hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah menghafal dari Rasulullah. Nabi mengatakan la ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan apa yang meragukan, berpindahlah kepada perkara yang tidak meragukan. Baik. Contoh gini, misal tadi kita sholat maghrib sudah dalam kondisi punya wudu. Setelah itu aktivitas yang lama sampai jam 9. Di mana? Ya di alam majelis seperti ini. Ngaji sampai jam 9 atau aktivitas yang lain. Kemudian pada ingatan Anda tidak ingat kalau Anda sudah kentut atau melakukan perkara yang membatalkan, tapi wis jam 9 kayak bar maghrib. Kira-kira sampean sholat isya wudu dhisik apa langsung sholat? Halo, wudu dhisik apa langsung sholat? Wudu dulu apa langsung sholat? Wudu ya. Kenapa wudu? Ya, tadi nggak kerasa kentut loh di majelis kok. Di masjid mungkin. Ya, mungkin ngaji leren apa diskusi tentang kemakmuran masjid apa. Kak ngentut orang demek bojo. Tapi sampai jam 9 jam 10 arep sholat isya wudu saya langsung sholat. Pasti Anda bilang wudu di sini, ya benar? Iya. Nah, kalau Anda wudu niatnya Anda apa? Nawaitu wudu li raf'il hadasil, ya Rabb, saya wudu menghilangkan hadas. Anda terasa ngentut atau enggak tadi? Anda ngerasa ngentut atau enggak? Lah niatnya kan li raf'il hadasi. Berarti Anda udah yakin untuk makdud, ngono misalnya. Baru nawaitu wudu li raf'il hadasi. Saya wudu untuk menghilangkan hadas. Lah terus gimana ini? Lek ra wudu ora mantep. Lek wudu lha ku yo ora ngentut. Ya ora kalingan ngentut, demek bojo yo ora. Demek wong wedok yo ora. Pegang kemaluan yang batal wudu juga tidak. Ya terus tapi ra wudu ora mantep. Perhatikan, al yakin la yuzalu bisyarr. Keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Saya mau tanya, yang yakin tadi kita duduk ba'da maghrib sampai jam 9 jam 10, yakin kalau duduk itu dalam kondisi punya wudu. Yakin apa enggak? Tadi maghribnya punya wudu, yakin ya? Yakin. Tapi yang ragu adalah ngentut apa orang ngentut. Lek demok bojo yakin ora demok ora nyenti. Jelas di sini? Berarti harusnya konteks seperti itu Anda enggak wudu. Kenapa? Anda yakin sudah punya wudu, cuman Anda ragu ngentut apa urung ngentut, batal apa urung batal. Yang yakin punya wudu, yang ragu adalah batal atau tidak. Konsepnya kalau kayak gitu, al yakin la yuzal bisa, yakin tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Berarti sing bener boten wudu. Kayak kaidahe ngono ya. Tapi arepe salat panggah ra mentolo aku. Paham ya? Iki piye salat kok ra mentolo iki maksudnya. Arepe salat kok panggah gak mantep aku. Mantepe tak wudu sik. Lah lek wudu sik kula tekoki wau niate piye kan ngono nggih. Terus bagaimana? Kalau memang enggak bisa, ya datang ke kamar mandi ngaman pipis. Lek wis pipis kena batal betul-betul. Batal apa dereng?
batal. Utawa lek ora kudu pipis. Saya mau tanya, lek ora batal, pengen ngilangi keraguan akhirnya dibatal pisan, solusine pipis. Lek ora pipis nopo carane batali? Halo. Lek ora pipis mulai sik demek bojono. Oh, dalam riwayat Nabi itu menyium Sayyidatuna Aisyah setelah Nabi wudu. Kemudian Nabi langsung sholat tanpa wudu. Berarti mencium istri menyentuh tidak batal. Itu kalau madhab Syafi'i mencium dan menyentuh istri tetap batal. Nah itu dalam kitab Bulughul Maram. Ya karena Rasul sallallahu alaihi wasallam yatawadda, summa yataqabbal zaujatu Aisyah wa yusalli wa lam yatawadda aw kama qala. Nabi pernah wudu. Setelah wudu Nabi mencium istri. Setelah mencium istri Nabi langsung sholat tidak pakai wudu. Oh berarti dalile demok wong wedok mestinya bojo nggih. Mencium istri berarti orang batal. Kalau Syafi'i tetap mengatakan batal. Apa Syafi'i enggak tahu hadis ini? Jangan sultan sama Syafi'i. Jutaan hadis beliau hafal. Ribuan hadis beliau hafal. Lantas bagaimana? Itu min babi khususiyah kata Syafi'i. Itu khususiyah. Kadah contohnya bab khususiyah itu. Sampai nih misalnya di bojo ditinggal mati. Nggih, ditinggal mati. Setelah jalankan iddah, orang lain boleh masuk. Tapi Kanjeng Nabi duwe bojo ditinggal mati Kanjeng Nabi sedo, maka orang lain boleh masuk apa ndak? Boleh apa ndak? Enggak boleh. Nggih napa nggih? Kalau Anda sholat duha hukumnya sunnah, tapi kalau Nabi hukumnya wajib dan seterusnya. Itu min babi khususiyah. Lah tadi bagaimana? Iki wis ket magrib mang aku wuduku. Jam 10 iki ape salat. Jane ora krasa ngentut, jane ora demek wong wedok, tapi lek salat langsung salat ora wudu ora mantep. Ya diuyuhne batal, ora kudu nguyuh. Terus piye? Halo. Hah? Pegang kemaluan. Cuman cara megangnya jangan seperti ini, enggak batal. Iya, cara megangnya seperti ini. Paham di sini? Cara megangnya seperti ini batal. Kenapa? Karena menyentuh kemaluan manusia. Ya, kalau kemaluan sapi enggak batal ya. Menyentuh kemaluannya manusia dengan telapak tangan baru batal. Telapak tangan itu ini atau jari jemari ini, berarti gini. Kalau megangnya gini masih belum batal. Ya, ini megangnya. Baru batal, baru wudu. Nah, beda kalau konsepnya gini. Sampan mau sholat, terus gini. Aku mang wis wudu apa urung? Beda ya. Kalau tadi dia punya wudu, dia berkata, aku wis batal apa urung? Sing yakin duwe wudu, sing ragu masalah batal utawa ora batal, maka hukumnya punya wudu. Kalau yang kedua ini beda. Bagaimana? Anda mau sholat, Anda berkata, aku wis wudu apa urung? Berarti ya kalau kayak gini, yang yakin dia nggak punya wudu. Apakah wudu atau belum itu keraguan. Berarti yakinnya nggak punya wudu, ya berarti batal. Berarti ya harus wudu. Aja bingung loh ya. Ya, jangan bingung. Pokoknya konsepnya Nabi dakma yaribu ila ma la yaribu. Yang meragukan tinggalkan, berpindah kepada perkara yang tidak meragukan. Baik. Kenapa demikian? Karena perkara meragukan itu biasanya yang gak jelas antara halal sama haram, itu namanya syubhat. Namanya apa? Syubhat. Berarti perkara syubhat itu alangkah bagusnya ditinggalkan.
Sampai dikatakan dalam satu riwayat Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Nabi Daud alaihissalam. Kata Allah, "Qul li bani Israil." Ya Daud, sampaikan kepada Bani Israil, "Inni la anzur ila sholatikum wa siyamikum." Aku Allah enggak delok salate sampeyan. Aku Allah enggak lihat puasa kalian. Tapi sing tak delok lek enek wong ragu dalam urusan sesuatu kemudian dia tinggalkan karena mencari ridhoku. Contoh, sampean mlaku duwite 100.000 rupiah abang jeblok. Kang sak kilo baru ngrasa balik nek. Akhire nemu duit nek apa diparani enek duit 100.000. Apa dicikup seto. Iki duit kok betutu ya. Soalnya duit 100.000 itu ya akeh ya. Ya tak aku ya mungkin tak wong liya. Paham di sini? Kira-kira sampean ragu ora? Ragu ora? Ora ragu langsung ini. Ya. Ini gimana ini? Wes barangkali bukan punya saya. Dah, saya tinggal. Nah, ini sih. Kalau nggak jelas nggak mau. Al-Imam Ahmad bin Hanbal nanti dandane umrah. Dandane umrah. Ahmad bin Hanbal hafal 1 juta hadis. Kalih sing tukang dandane umrah dites. Datang Imam Ahmad, "Mana bejana saya, umrah saya udah selesai atau belum?" Ya, maka diangkat 2 umrah. Niki sing tukang dandani ngetes, paham kalau punyanya Imam Ahmad bin Hanbal yang apa? Yang di posisi kanan. Yang punya tukang dandani berkata pura-pura gini, "Ya Imam, oh iya sudah selesai." Tapi di hari yang sama juga ada yang benahin ompreng, nitip suruh dibenahi ke saya, cuman sama. Akhirnya saya bingung. Yang punya Anda yang mana ini? Saya bingung ini. Sing ndi tak jenengan iki? Sing kanan apa sing kiri iki? Ada ngetes nanti iki. Ada wis paham sing kanan. Maka Muhammad, ya khairwis, tenang. Kalau Anda ragu, sudah saya tinggalkan aja sudah. Ya, kalau Anda ragu sudah saya tinggalkan. Akhirnya pun, oh ngapunten Imam, kula namung guyon ya. Guyon. Apa guyon? Saya tahu punya Anda yang kanan. Tadi cuma saya ngetes. Wis sampean mergo muni ngono aku malah dadi ragu. Aku tak mulai wis. Perhatikan deh. Makanya Nabi Daud dapat wahyu daripada Allah. Saya enggak melihat sholatnya orang, puasanya orang, banyak atau sedikit enggak. Saya akan sangat yakin, sangat suka cinta kepada hamba kalau disodorkan kepadanya hal yang meragukan, namun apa? Ditinggalkan karena mencari kebersihan, kesucian, kemurnian, kehalalan yang benar halal. Karena aku Allah Subhanahu wa taala. Wong-wong sing niki, ya, orang-orang seperti ini, orang-orang yang saya banggakan di hadapan para malaikatku. Masya Allah. Baik. Jadi ya seperti itu dah. Maka daripada itu, ya, dulu Sayyidina Ibrahim bin Adham niku pernah napa nggih? Beliau pesan gini, ojo ngombe banyu zam-zam. Loh, kok banyu zam-zam ora oleh diombe iki ya? Padahal Kanjeng Nabi itu sangat menganjurkan apa? Minum air zam-zam. Bahkan kalau bahasanya tanda orang itu mukmin, ngombe banyu zam-zam itu semangat. Ya, ad-dilik, semangat tanpa ada ragu. Karena air zam-zam itu yang masih murni berarti belum ditambahi daripada sumber yang lain, itu rasanya petirnya terasa. Petir bebas lagi. Pokoknya rasa seger lagi. Enggak seger. Tapi makanya enggak akan minum dengan semangat kecuali mukmin karena iman.
Karena apa? Iman. Abu Dzar sebelum dia masuk Islam datang ke kota Mekah untuk mencari info tentang Nabi Muhammad. Di situ berada di Mekah selama kurang lebih 1 bulan, nggak makan, cuman minum air Zam-Zam, diniati untuk jadi makanannya gemuk. Ya, gemuk. Makanya at-ta'amu tu'in air Zam-Zam itu 5 syuribalah sesuai yang niat dan yang meminumnya dan seterusnya, ada fadilahnya. Ini Sayyidina Ibrahim bin Adham kok menganjurkan jangan minum air Zam-Zam. Apa sebabnya? Bukan karena air Zam-Zamnya, karena timbonya. Beliau berpendapat iki timbo toko pemerintah. Sanoke duit sing gak genah iki. Nek duit gak genah ya masalah. Nggih napa nggih? Kula sampeyan aja semangat tok budal kaji, sangune kudu halal ya, Pak. Jangan sekedar teko kono piye carane. Harus sangunya halal. Dulu ada seorang yang soleh, Sayyidina Sufyan atau siapa itu, panjenenganipun di penjara. Satu ketika ada seorang perempuan yang solehah, hidupnya kerja memintal kain, gawe klambi nopo gawe nopo. Kemudian datang dari hasil kerja halal, beli makanan untuk jenguk kepada Sayyidina Sufyan. Sampai di sana sama si penjaga penjara, Bu, dicek makanannya. Akhirnya ditaruh di nampan yang ada di penjara itu. Dibawa ke sana, disodorkan kepada Sayyidina Sufyan. Kamu makan. Ini hasil kerja saya. Bukan masalah makanannya, masalah wadai. Masya Allah. Berarti sampai pengen rezeki sing kena halal, engkau lek udan sama mangap jangan langsung untuk langit dia dah. Ya benar. Lek dadak mbok adai karo omprengmu regane 100.000, duwite halal murni apa sing 90 halal, sing 10.000 haram. Saya oke hisabe. Langsung dapat. Makanya mungkin banyu langit halal murni kena diobat. Halal murni kena dia apa? Obat. Makanan yang halal itu ada obat. Ada dulu orang soleh, kalau ada penyakit gak bisa teratasi, maka cari rezeki yang paling halal, jadi obat. Ya, kalau Anda tanya rezeki paling halal apa? Ya ngenteni udan. Ojo dadak natap gentengmu, lek natap gentengmu dihisab-hisab iku gentengmu dhisik tuku kon dia. Lek njaluk mboke meksa misale. Langsung langsung diombe. Masya Allah. Akhwani yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Inna tanawul syubhat yu'mi qulubal mu'minin. Makan perkara subhat itu bisa membuat hati menjadi buta. Jelas? Makan perkara subhat membuat hati menjadi buta. Wong lek panganan subhat ora iso milih sing genah. Soale wong wuta pilihane kleru. Kowe nomor 2 apa nomor 1 nomor 3 misale ngono kleru pilihane. Lek panganan apa? Subhat sing genah malah gak ketara. Kenapa? Inna akla subhat tu'mi qulubal mu'minin. Makan makanan subhat membuat hati menjadi buta. Itu kalau subhat. Bagaimana kalau dia makan haram? Maka pilihannya bukan berdasar adalah karir, berdasar bukti, berdasar keadilan dan sebagainya. Pilihannya yang menguntungkan secara pribadinya. Kenapa? Dia bukan lagi berpikir dengan logika, dengan otak, tapi dia seperti orang buta. Sopo sing dulang ya dipilih.
Dipaham rambung ya. Ini perhatikan ini. Makan syubhat aja bisa membuat hati buta. Terus apa? Wa yansha' minhu a'malun madhmumah tukhalifu a'malas salihin. Makan syubhat hati jadi buta dan akan muncul daripada itu energi sebuah amaliyah yang madhmumah. Apa madhmumah? Amaliyah yang rendah. Amaliyah yang enggak ada nilai. Keputusan yang keliru, syarat cara pandangnya yang miring dan seterusnya, yang tukhalifu tidak sesuai daripada amalnya orang-orang soleh. Makanya ojo gumun, lek wong wis kulino mangan haram dijak api angel, jelas iki. Dijak api angel. Tiang mukmin iku subhanallah nih. Lek roh bojone badhe nyambut gawe. Sing setri langsung pesen. Anake yo pesen. Abah, iyyaka wa kasbal haram. Hati-hati aja mulih nggawa rezeki saking penggawean sing haram. Aja mulih nggawa duit teko pekerjaan yang berbau haram. Fa inna nasbir 'alal ju'. Kami mampu mensabarkan diri kalau enggak makan untuk beberapa hari, walakin la nasbir, tapi kami enggak mampu sabar, harus dibakar api neraka karena makan perkara haram. Kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bih. Setiap daging sing tumbuh dari energi yang haram enggak akan masuk surga sebelum dibakar api neraka Allah Subhanahu wa taala. Makanya perkara subhat niki dihindari, apalagi perkara haram. Ojo golek harame angel apa meneh halal wis niki wong sedang. Nah. Ya. Jangan sudah. Kenapa demikian? Sayyidina Anas bin Malik mengatakan, niki sahabat Nabi, rak'atani min rajulin wari'. Salat 2 rakaat dari lelaki yang wirai, orang asal makan. Ya, salat 2 rakaat dari lelaki yang wirai, dia tidak asal makan, itu jauh lebih afdal daripada apa? 1000 rakaat dari orang yang makanannya ngawut. Ngerti ngawut ya? Kabeh diplok. Ya. Iki duwe sogokan hal haram halal. Apa orang jual juga iya. Iya benar. Ngawut kok guys. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Jangankan yang sunnah, yang halal saja tidak diambil semuanya. Apalagi yang sunnah. Yang halal saya tinggalkan 70%-nya. Kenapa? Takut halal tadi menjerumuskan kepada haram. Malah Sayyidina Umar ibn al-Khattab, kalau seandainya dia kerja panen dapat duit 9, dapat duit 100 juta, maka yang diambil cuma 10 juta, yang 90% ditinggalkan. Ini hasil kerja halal beliau. Kenapa? Supaya tidak terjerumus kepada perkara haram. Sing halal diteliti. Kenapa? Halaluha hisab. Yang halal yang kita makan nanti masih ada hisabnya. Ada pertanyaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang haram, wa haramuha adab. Kalau haram jelas langsung diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Sayyidina Umar enggak mau banyak hisab. Panen misalnya ngingu grame
panen murni hasilnya 100 juta, sing 90 ditokne sing 10 juta yang baru dimakan. Tahu dhewe ya lho. Wis nggrame modale ra genah. Utang belanja riba. Wis iku mesti lek panen ora bakal metu wong dindi ya. Orang itu kalau masuk rezekinya dari arah yang keliru, biasanya keluarnya pun juga keliru. Ya, asal masuk rezeki, keluarnya juga asal-asalan. Paham di sini ya? Makanya hati-hati. Jangan sekedar banyak. Wis mungkin mawon. Kalau jenengan ditetekne kalau rezeki ingkang halal insyaallah. Amin Allahumma amin. Walhamdulillah rabbil alamin. Hadza minni wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.